Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa kita Buna, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kitab kajian kitab Al-Alamatu Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinat Istiqlal Indonesia, karangan Muhammad Asad Syahab. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pembahasan bagian-bagian terakhir. Semoga bisa selesai. Sekarang adalah bagian Al-Ukhuwatul Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ukhuwatul Islamiyah. Bermula ini itu pembahasan tentang Al-Ukhuwatul Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama Islam, nisbah Islam. Yang kutu membenci siapa al-alamatu al-alamah Hashim Asy'ari, membenci akan apa? Atas at-ta'assub, fanatisme atau fanatik, al-zamima yang buruk, yang tidak sehat seperti itu. Alladzi, yang mana ta'assub itu farraqa, memecah belah, ianya ta'assub al-muslimina, memecah belah sesama muslim seperti itu, kaum muslimin. Fahuwa, maka bermula al-alamah Hashim Asy'ari itu yad'u, mengajak ianya al-alamah Hashim Asy'ari daiman, selalu, ilal ukhuwatil islamiyati, mengajak kepada ukhuwah islamiyah, atau persaudaraan sesama kaum muslimin seperti itu, sesama Islam. Jadi ukhuwah itu masdar jadi dari akhu ya'khu ukhuwatan. Jadi ukhuwah, persaudaraan, wa ilat takattuli, dan juga al-alamah Hashim Asy'ari mengajak kepada untuk berhimpun atau kompak, al-ami, secara keseluruhan, wa tarkil asabiyah, dan meninggalkan fanatisme, wa kana, dan adalah al-alamah Hashim Asy'ari itu muttafiqun, sepakat ia ma'al alamati Syekh Muhammad Husain Ali Kasyaf Al-Ghita. Beliau itu sepakat dengan al-alamah Syekh Muhammad Husain Ali Kasyaf. Sepakat dalam hal apa? Fima, tentang sesuatu yang mengajak al-alamah Syekh Muhammad Husain Ali Kasyaf itu ilaihi, kepada ma, pada suatu kesepakatan atau pendapat, li lammi, untuk menyatukan, li lammi sya'til ummatil islamiyah, atau li lammi sya'til ummatil islamiyati, untuk menyatukan umat Islamiyah, wa tauhidihah, dan sama mempersatukan ummah, wa tarkit ta'assub, dan juga meninggalkan fanatisme, wal khilafat, dan juga perpecahan bainal muslimin, di antara kaum muslimin, wa ibadi kulli ma, dan meninggalkan atau menjauhi segala sesuatu, min sya'nihi, yang tetap pada keadaan ma, sesuatu tersebut, apa, ayyuwas'a, yang mana ma tersebut itu akan memperluas apa? Syiqqatal khilafati, memperluas akan sisi-sisi perpecahan atau perbedaan bainal ummatil islamiyah, antara umat Islam seperti itu. Jadi maksudnya adalah
Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu tidak suka atau benci dengan fanatisme yang tidak sehat seperti itu, fanatisme yang buruk, yang mana fanatisme tersebut bisa memperpecah atau membuat kaum muslimin itu berpecah belah. Bahwa beliau itu selalu mengajak untuk selalu mengedepankan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama kaum muslimin, dan untuk selalu kompak dan juga meninggalkan fanatisme yang berlebihan seperti itu. Dan beliau itu muttafiqun, sepakat dengan pendapat dari Al-Allamah Syekh Muhammad Husain Ali Kasyaf Al-Ghita, sepakat dalam hal apa? Dalam hal mengajak umat Islam itu untuk bersatu seperti itu dan meninggalkan ta'assub, yaitu fanatik yang berlebihan, wal khilafat, dan juga meninggalkan perpecahan atau perbedaan pendapat seperti itu di kalangan umat Islam, dan juga meninggalkan segala sesuatu yang mana sesuatu itu akan memperluas perpecahan di antara kaum muslimin seperti itu. Fal-'allamatu, maka bermula Al-'Allamah Hasyim Asy'ari itu yas'a, berusaha beliau jahidan, secara sungguh-sungguh atau secara sekuat tenaga, berusaha untuk apa? Li'ijadi taqarrubi mafahimil muslimin, untuk mewujudkan mendekatkan pemahaman-pemahaman atau ajaran-ajaran umat Islam, litaqwiyati qiyanihim, untuk menguatkan eksistensi dari kaum muslimin. Wa katsiran, dan sering sekali yaqul, berkata, yakni Al-'Allamah Hasyim Asy'ari berkata apa? Kaifa yumkinu lil ummatil islamiyyati ay yatafarraqa afraduha ma dama kitabuhum al-Qur'an wahid wa nabiyuhum an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahid wa qiblatuhum al-Ka'batul musyarrafah wahid. Jadi bagaimana mungkin lil ummatil islamiyah, bagi kaum muslimin itu, ayyatafarraqa, berpecah belah, afroduha, individu-individu dari umat itu, madama kitabuhum al-Quran, selagi atau padahal kitab dari kaum muslimin yang mana kitab tersebut, kitab Al-Quran itu wahidun, satu, wa nabiyuhum, dan Nabi Muhammad, Nabi mereka, Nabi Muhammad itu satu, wa kiblatuhum, dan kiblat mereka itu Ka'bah yang dimuliakan atau yang mulia itu wahid, satu, wahidah. Falaisa, dan tidak adalah hunaka dalam satu kesatuan itu semuanya satu, nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya satu. Falaisa hunaka, di sana itu tidak ada da'in, alasan atau ajakan litafarruqah, untuk saling berpecah belah seperti itu. Fadlan, apalagi antakfiri ba'dihim ba'do, apalagi saling mengafirkan sebagian kaum muslimin ba'dun, akan sebagian yang lain. Hadhil furqah, bermula perpecahan ini atau ketidakbersatuan ini, innama, hanyalah, yufidu, akan memberikan faidah atau keuntungan, minha, dari furqah itu. Jadi kalau furqah itu artinya perpecahan, tapi kalau firqah itu artinya adalah golongan. Jadi perpecahan ini itu hanyalah yufidu, menguntungkan, minha, dari perpecahan itu, menguntungkan siapa? Ada al-muslimin, menguntungkan musuh-musuh kaum muslimin seperti itu. Jadi kata beliau, kata Al-'Allamah Hasyim Asy'ari itu bagaimana mungkin umat Islam yang mana kitabnya satu, kemudian nabinya satu, yaitu Nabi Muhammad, kemudian kiblatnya satu, mereka itu berpisah atau berpecah belah seperti itu. Di sana itu tidak ada alasan untuk saling berpecah belah, apalagi saling mengkafirkan di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian perpecahan ini hanyalah akan menguntungkan kepada musuh-musuh Islam seperti itu. Kita lanjutkan.
wa bihadzal dafi' dini. Dan berdasarkan hadzal dafi', yaitu alasan ini atau landasan ini, motif ini, ad-dini yang bersifat agama, motif agama ini, alasan agama ini, indama ra'al 'allamatu tafarruqal muslimin, ketika al-'allamah Hasyim Asy'ari melihat akan perpecahan-perpecahan di antara kaum muslimin, berpecah ila munazzamatin wa jam'iyyatin 'adidatin, berpecah terbagi menjadi beberapa organisasi dan juga perkumpulan-perkumpulan yang banyak. Wa anna laisa lahum, dan bahwa laisa lahum, tidak adalah bagi mereka itu jami'atun, suatu liga atau ya perserikatan, tajma'uhum, yang mana perserikatan itu mengumpulkan mereka. Maka ketika beliau melihat hal itu, fakkaro, maka berpikirlah al-'allamah Hasyim Asy'ari malian secara lama, atau berpikir beberapa waktu, berpikir untuk apa? Li tauhidi hadhil munazzamati wal jam'iyati, untuk menyatukan organisasi-organisasi ini, organisasi atau perkumpulan-perkumpulan dari kalangan kaum muslimin yang berpecah-pecah itu, dimna itorin wahidin, menjadi menjadi kerangka atau bingkai yang satu, atau satu bingkai, litakuna, supaya ada hadhil munazzamat itu atau jam'iyah tadi itu menjadi jabhatan wahidatan, menjadi satu wadah atau satu organisasi. Wa ala hadzal asas, dan karena alasan ini, dasar ini, wasala, maka melanjutkanlah al-'allamah Hasyim Asy'ari, melanjutkan akan sa'yahu, usaha beliau, usahanya, litahqiqi hadfihi, untuk mewujudkan tujuan beliau al-'allamah Hasyim Asy'ari, hatta tawaffaqa, hingga berhasillah tujuan tersebut, berhasillah hadfah tadi. Fa'assasa, maka merintis atau membangunlah al-'allamah Hasyim Asy'ari fi 1937, fi 21 min syahri September, pada tanggal 21 bulan September tahun 1937. Membangun apa? Membangun al-Majlis al-Islami, yaitu Majelis Islam al-A'la, yang tinggi, lil Indonesiyin, untuk kaum muslimin di Indonesia atau untuk orang Indonesia. Alladzi yadummu, yang mana Majelis Islam al-A'la lil Indonesiyin tadi itu yadummul ahzab, mengumpulkan atau menghimpun, majelis tersebut al-ahzaba, menghimpun akan partai-partai, wal munazzamat, dan juga organisasi al-islamiyati, organisasi Islam, wal jam'iyati, dan juga perkumpulan-perkumpulan Islam, bisyatta madzahibiha, dengan bermacam-macam mazhabnya munazzamat dan jam'iyat tadi, wattijahatiha, dan juga bermacam-macam tujuan organisasi tersebut, wa aqaidiha, dan juga bermacam-macam akidah-akidah organisasi tersebut, ad-diniyah, nisbah agama, tujuan-tujuan agama, seperti itu. Wa hadhihi, atau akidah-akidah agama yang bersifat agama. Wa hadhihi, bermula Majelis Islam al-A'la lil Indonesiyin itu adalah awwalu munazzamatin islamiyatin, adalah awal atau organisasi Islam pertama, jamaat yang mengumpulkan ianya organisasi Islam itu, al-muslimina, mengumpulkan kaum muslimin, fi hayatin wahidatin, mengumpulkan dalam satu lembaga yang satu, atau mengumpulkan umat atau kaum muslimin dalam satu lembaga, seperti itu. Jadi karena motif itu, alasan tersebutlah alasan yang mana di Indonesia dulu itu belum ada
apa namanya, organisasi yang bisa menyatukan kaum muslimin secara keseluruhan, maka Al-Alam Hasyim Asy'ari berinisiatif untuk membuat organisasi yang bisa mengumpulkan mereka seperti itu. Maka pada tanggal 1937 tadi, bulan September, beliau membentuk Al-Majlis Al-Islami Al-A'la lil Indonesiyin, yaitu Majelis Tinggi Islam Indonesia maksudnya. Yang mana organisasi tersebut menghimpun partai-partai dan organisasi-organisasi Islam yang bermacam-macam mazhabnya, kemudian tujuannya dan akidah-akidahnya yang bersifat agama, itu agama Islam. Dan organisasi Al-Majlis Islam Al-A'la lil Indonesia tadi itu merupakan organisasi yang pertama yang mengumpulkan umat Islam dalam satu lembaga. Kemudian wa yaqulu al-'allamatu, kemudian berkatalah Al-Alam Hasyim Asy'ari daiman, secara selalu atau sering beliau itu selalu berkata, innahu madamal muslimun, bahwa sesungguhnya sesungguhnya madamal muslimun, selagi kaum muslimin itu al-muslimun, selaginya kaum muslimin itu muslim, fa innal umural khilafiyatal madhhabiyyata, maka sesungguhnya perkara-perkara al-khilafiyat yang sifatnya adalah perbedaan pendapat, yang al-madhhabiyyata yang masih dalam tataran madhab, perbedaan pendapat madhab, wal masail al-furu'iyyah sanawiyah, dan masalah-masalah furu' atau fikih yang as-sanawiyata yang sifatnya adalah sekunder, bukan perkara primer, maka la yumkinu, maka tidak mungkinlah an tafarraqa, tidak mungkinlah al-umur al-khilafiyat al-madhhabiyata wal masail al-furu'iyyah as-sanawiyah itu tadi, tidak mungkin an tafarraqa, memisahkan apa, kalimat al-muslimin, memisahkan kalimat muslimin, maksudnya adalah memisahkan kaum muslimin seperti itu, di ayyi halin, memisahkan dengan apapun keadaan, atau memisahkan dalam hal apapun seperti itu, minal ahwal, dari keadaan-keadaan. Fa inna hadhil umur, maka sesungguhnya perkara-perkara itu tadi, fa inna hadhil umurul mutakhallafa, maka sesungguhnya perkara-perkara yang diperbedakan pendapat tadi itu, ini fiha, di dalam perkara ini itu adalah umurun tafihatun, adalah perkara-perkara yang remeh seperti itu. Jadi kata beliau, ini adalah perkara-perkara sepele, perkara-perkara yang tidak penting, bukan meremehkan, tetapi maksudnya adalah ada yang lebih besar dari itu, yaitu persatuan dari umat Islam seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Sekarang adalah wafatuhu. Wafatuhu bermula kewafatan dari Al-Alam Hasyim Asy'ari. Wafahul manun, wafahu al-manunu. Jadi wafahu al-manunu itu, wafa yuwafi itu mendatangi atau menghampiri Al-Alam Hasyim Asy'ari. Apa yang menghampiri al-manun? Al-manun itu manna yamunnu, mannan wa manannan, fahuwa mannun. Sebenarnya itu artinya adalah harapan ya, atau pemberian, beri. Kalau mannan itu kan sangat memberi, kasirul manni, zat yang ya hannan ya mannan, zat yang Allah yang maha banyak memberi seperti itu, memberikan anugerah, memberikan rezeki. Tetapi kalau manun itu sifat mubalaghah, sama seperti mana, tetapi konteksnya di sini diartikan secara istilah itu kematian seperti itu. Jadi wafahul manun itu adalah artinya kewafatan mendatangi beliau, ya kita artikan sebagai Al-Alam Hasyim Asy'ari itu wafat seperti itu. Fis sabi'i, pada tanggal 7 min syahr Ramadan,
tanggal 7 dari bulan Ramadan Am 1966 pada tahun 1966. An umrin dari umur beliau yunahizu yang mana umur beliau itu mendekati ianya umur mendekati akan 79 aman, mendekati 79 tahun seperti itu. Jadi Al-Alam Hasyim Asy'ari itu meninggal atau wafat pada tanggal 7 bulan Ramadan tahun 1366 Hijriah, yang mana usia beliau itu mendekati 79 tahun. Fi qaryatihi al-ma'rufati, di desanya beliau al-ma'rufati yang terkenal, yaitu di Tebu Ireng, bil qurbi min Madinati Jombang, yang mana Tebu Ireng itu dekat dengan kota Jombang seperti itu. Wartajat, dan bergoncanglah liwafatihi, karena kewafatan beliau. Apa yang bergoncang Indonesia? Negara Indonesia ini bergoncang min aqsoha, dari ujung atau dari satu daerah, ila aqsoha, sampai ke ujung daerah yang lain Indonesia. Fil waqtil ladzi, di waktu alladzi, yang mana waktu itu adalah qawama yuqawimu tuqawimu Indonesia, yang mana pada waktu Indonesia sedang melakukan perlawanan al-isti'marul Hulandia, atau Belanda sedang melakukan perlawanan kepada kolonialis Belanda. Wa kanat al-firaqul lati ansyaha fil ma'rikah, dan pada saat dimana firaq atau pasukan-pasukan laskar-laskar bentukan allati ansyaha, yang mana pasukan atau laskar-laskar ansyaha yang telah membentuk akan laskar tersebut, Al-Alam Hasyim Asy'ari akan laskar tersebut itu sedang fil ma'rikah, sedang dalam pertempuran seperti itu. Wahia firaq itu, laskar-laskar tersebut adalah firqatu Hizbullah, yaitu laskar Hizbullah, kemudian wa firqatul mujahidin, dan laskar mujahidin, wa firqatu fi sabilillah, dan firqah fi sabilillah, atau laskar pasukan sabilillah. Jadi Al-Alam Hasyim Asy'ari itu wafat di Tebu Ireng seperti itu tahun 1366 di usia beliau yang mendekati umur 79 tahun di Tebu Ireng di Jombang. Dan wartajat, bergoncanglah Indonesia ini karena kewafatan beliau dari ujung daerah sampai ujung daerah yang lain. Kenapa bisa bergoncang? Karena pada saat itu Indonesia sedang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda seperti itu, dan pasukan-pasukan perang atau laskar-laskar yang dibentuk oleh beliau itu sedang dalam atau sedang di pertempuran perang seperti itu, di medan perang. Apa saja pasukan bentukan beliau, yaitu firqah Hizbullah, kemudian Al-Mujahidin, dan Sabilillah seperti itu. Wa ala rohmi dzalik, dan atas dasar itu apa, yaitu goncangan itu, atau kita artikan sebagai usaha beliau lah seperti itu, atau karena dasar kewafatan beliau yang ibaratnya kurang tepat, ya istilahnya bukan kurang tepat, tetapi sedang lagi sayang-sayangnya lah, cinta-cintanya, terus kok ditinggal seperti itu. Maka faqad istaraka, maka ikut sertalah, benar-benar ikut serta fi tasyi'i jismani, atau fi tasyi'i jusmanihi, dalam pengiringan jenazah, atau jenazah dari Al-Alam Hasyim Asy'ari, mengiringi kemana? Ila mathwahu, mengiringi ke tempat peristirahatan Al-Alam Hasyim Asy'ari al-akhir, yang akhir. Siapa yang mengiringi? Al-jam'ul ghafir, yaitu orang banyak, minasy'ab, dari para rakyat, dari rakyat, orang-orang banyak dari para rakyat.
Wastarakat dan ikut serta pula fihi dalam tasyi', dalam pengiringan atau menghantarkan jenazah itu, jenazah Al-Alam Hasyim Asy'ari siapa? Al-Hukumatul Indonesia, yaitu negara Indonesia, pemerintah Indonesia, bisifatin resmiyatin, dengan sifat yang resmi atau secara resmi, lam tashhad, yang mana pengiringan jenazah yang secara resmi itu lam tashhad, belum pernah menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Indonesia mithla hadat tasyi', seperti model pengiringan yang seperti ini gitu. Jadi belum pernah Indonesia itu menyaksikan atau melakukan pengiringan jenazah pada orang yang telah wafat itu seperti hal ini, seperti kejadian ini, seperti pengiringan yang model seperti ini. Takriman, karena penghormatan atau sebagai penghormatan lahu untuk Al-Alam Hasyim Asy'ari, wa takdiran, dan sebagai penghargaan li jihadihi, untuk perjuangan dari Al-Alam Hasyim Asy'ari, wa tirafan, dan juga sebagai pengakuan bifadlihi, pengakuan akan keutamaan atau jasa-jasa Al-Alam Hasyim Asy'ari, wa jala'il a'malihi, dan juga agungnya atau besarnya jasa-jasa Al-Alam Hasyim Asy'ari. Jadi Indonesia dan rakyat Indonesia itu mengiringi atau ikut serta mengantar jenazah dari Al-Alam Hasyim Asy'ari di tempat peristirahatan beliau yang terakhir, yaitu di Jombang itu. Kemudian pemerintah Indonesia juga melakukan upacara itu dengan resmi, secara resmi, yang mana Indonesia sendiri belum pernah melakukan upacara tersebut seperti itu. Sebelumnya itu belum pernah melakukan atau mengadakan upacara yang bersifatnya resmi seperti itu dalam hal pengiringan jenazah. Takriman, sebagai pengagungan terhadap Al-Alam Hasyim Asy'ari, dan sebagai pengakuan jasa-jasa beliau terhadap Indonesia seperti itu. Wa takhlidan, dan sebagai pengabadian lismihi, bagi nama dari Al-Alam Hasyim Asy'ari, maka faqad atlaqat, maka benar-benar telah menggunakan siapa al-hukumah, pemerintah Indonesia, ismahu, menggunakan nama beliau Al-Alam Hasyim Asy'ari, fi katsirin, dalam hal banyak, min syawari'i muduni Indonesia, dalam banyak jalan-jalan kota Indonesia. Fala najid, maka tidak akan menemukanlah kita menemukan apa? Buldan, akan daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten, illa wa hunaka, dan kecuali hal keadaan hunaka, di balad-balad itu, di kecamatan-kecamatan itu, terdapat syari'un, jalan bismillahirrahmanirrahim Muhammad Hasyim Asy'ari, jalan yang bernama Al-Alam Hasyim Asy'ari. Jadi untuk mengenang atau mengabadikan nama beliau sebagai pahlawan lah, seperti itu. Maka Indonesia itu menggunakan nama beliau itu, digunakan untuk sebuah nama di jalan-jalan kota-kota Indonesia. Dan kata Muhammad Asy'ad Syihab, beliau itu atau kita itu tidak akan menemukan satu daerah pun di kabupaten di Indonesia itu kecuali di sana ada jalan yang bernama Muhammad Hasyim Asy'ari atau Al-Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi itu insyaallah satu pertemuan lagi kita akan hatam seperti itu. Semoga tidak ada kendala. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.